Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran kriptografi dan keamanan data. Jadi dalam video kali ini kita akan mendalami terkait dengan salah satu topik dalam keamanan data, yaitu tentang steganografi. Adapun pokok bahasan kita dalam video kali ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama mengenai konsep dasar daripada steganografi. Yang kedua ada perbedaan antara steganografi dan kriptografi. Kemudian yang ketiga kita akan coba memahami mengenai salah satu metode di dalam steganografi, yaitu metode least significant bit ya, atau yang biasa juga dikenal dengan istilah metode LSB. Ya, sebelum lebih jauh mendalami mengenai apa itu steganografi, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya sedikit mengenai information hiding ya. Jadi information hiding ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan ya. Jadi information hiding intinya adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga pesan tersebut tidak dapat dipersepsi baik secara visual maupun audial. Terkait dengan bidang information hiding ini dibagi lagi ke dalam 2 subbidang. Yang pertama ada yang namanya kriptografi, kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu mengenai steganografi ya. Terkait dengan kriptografi ini sudah banyak kita bahas dalam video-video sebelumnya ya. Jadi usia steganografi setua usia kriptografi dan sejarah keduanya pun berjalan secara bersamaan. Jadi intinya dalam information hiding, dalam penyembunyian informasi terdapat 2 bagian utama. Yang pertama ada yang namanya kriptografi, kemudian yang kedua ada yang namanya steganografi. Oke, apa sih steganografi itu? Jadi teknik menjaga kerahasiaan pesan itu tidak hanya dengan menggunakan kriptografi. Ada teknik lain yang juga sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu ya, yaitu teknik steganografi ya. Jadi selain kriptografi yang dapat digunakan dalam mengamankan data, ada teknik lain yang dapat digunakan ya, yang biasa dikenal dengan istilah steganografi. Steganografi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu steganos dan grapein. Steganos yang memiliki arti tersembunyi dan grapein yang memiliki arti tulisan ya. Jadi secara bahasa steganografi ini merupakan tulisan yang tersembunyi. Steganografi ini merupakan ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui ya. Jadi kalau tadi secara bahasa dia berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu steganos dan grapein. Kemudian secara lengkap steganografi itu sendiri diartikan sebagai ilmu dan seni menyembunyikan pesan ya. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan yang lain. Jadi ada pesan rahasia yang akan kita sembunyikan atau yang akan kita sisipkan ke dalam media atau pesan yang lain. Sehingga apa? Sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui ya. Intinya steganografi di situ ya. Pesan rahasianya akan disembunyikan atau akan disisipkan ke dalam pesan yang lain ya. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam bagian sejarah daripada steganografi itu sendiri ya. Misalnya di sini steganografi dengan media kepala budak ya. Jadi ditulis oleh Herodotus sekitar 485 sebelum Masehi ya. Jadi Herodotus ini merupakan sejarawan Yunani. Jadi dia menuliskan sejarah terkait dengan steganografi dalam bukunya yang berjudul Histories of Herodotus. Ya, jadi Herodotus ini menceritakan cara Histasius ya, jadi seorang raja, dia mengirimkan pesannya kepada sekutunya ya, yaitu Aristagoras untuk melawan Persia ya. Jadi bagaimana cara mereka saling mengirimkan pesan yang terjaga kerahasiaannya saat itu? Jadi caranya adalah dengan memilih beberapa budak ya. Jadi akan dipilih beberapa budak, kemudian kepala budak tersebut akan dibotaki ya. Setelah dibotaki, di kepala budak tersebut akan dituliskan pesan rahasia dengan cara ditato ya. Jadi pada kulit kepala si budak tersebut akan ditulis atau dibuat tato ya yang berisikan pesan rahasia. Kemudian rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh ya beberapa lama, setelah itu budak tersebut dikirimkan.
Jadi pesan rahasianya akan dituliskan atau ditato ya pada kulit kepala si budak tadi. Kemudian bagaimana si penerima dapat membaca pesan yang dituliskan dalam kulit kepala budak tadi ya? Jadi di tempat penerima, kepala budak tersebut akan digunduli ya agar pesan yang terdapat di dalam kulit kepala budak tersebut dapat dibaca gitu ya. Jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu ya. Jadi steganografi dengan media kepala budak. Jadi kepala budak yang dibotaki, kemudian ditato dengan pesan rahasia, ditunggu rambutnya tumbuh, kemudian budak tersebut akan dikirimkan. Ketika si budak tersebut sampai di tempat penerima, maka kepala budak tersebut akan dibotaki kembali agar pesan yang berupa tato tersebut bisa dibaca ya. Kira-kira seperti itu. Oke, misalnya berikutnya sejarah yang kedua ya, itu mengenai penggunaan steganografi pada masa Perang Dunia Kedua ya. Jadi pada saat itu ada namanya metode null zipper. Jadi sebuah pesan itu akan disisipkan ke dalam pesan yang lain ya. Jadi pesan rahasia akan disisipkan ke dalam pesan atau media penampungnya. Jadi misalnya di sini ada pesan yang dikirim oleh kedubes Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kira-kira pesannya seperti ini ya. Jadi kalimat ini, di dalam kalimat ini sesungguhnya terdapat sebuah pesan rahasia. Ya, jadi di dalam kalimat ini sesungguhnya terdapat sebuah pesan rahasia. Apa pesannya? Atau bagaimana kita mengetahui bahwa di dalam kalimat ini terdapat sebuah pesan? Maka kita butuhkan kuncinya. Kuncinya apa? Di sini kunci yang digunakan adalah yang ini. Huruf kedua setiap kata ya. Jadi kita mengambil huruf kedua setiap kata. Ya, atau kurang lebih kalau kita tandai hasilnya seperti ini ya. Jadi kita tandai setiap huruf kedua di setiap kata. Kemudian setelah kita tandai, kita gabung dia menjadi satu. Hasilnya kira-kira seperti ini. Pershing sales from NY June 1. Jadi intinya kurang lebih rudalnya gitu ya akan diluncurkan pada tanggal 1 Juni. Kira-kira artinya seperti itu ya. Ini pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi ada sebuah pesan rahasia disembunyikan di dalam pesan yang lain, gitu ya. Kemudian untuk mengetahui pesan rahasianya tersebut ada atau tidak, maka kita membutuhkan sebuah kunci, di mana di sini kunci yang digunakan adalah huruf kedua di setiap kata. Setelah kita dapat setiap huruf kedua di setiap kata, kemudian kita gabungkan jadi satu, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kurang lebih rudalnya akan diluncurkan pada sekitar tanggal 1 Juni. Oke, berikutnya contoh lain terkait dengan null zipper ya. Misalnya di dalam kalimat ini terdapat sebuah pesan rahasia ya. Kalau di contoh sebelumnya kuncinya berada pada setiap huruf kedua, dalam contoh yang ini kuncinya terdapat di setiap huruf ketiga ya. Jadi kita tandai setiap huruf ketiga. Kemudian kalau kita gabung tiap huruf tersebut jadinya seperti ini ya. Send lawyers, guns, and money ya. Jadi kirimkan pengacara, senjata, dan uang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, misalnya contoh yang lain nih. Nah, ini contoh dalam berbahasa Indonesia. Oke, silakan teman-teman coba pecahkan kira-kira pesan apa yang tersembunyi di dalam kalimat tersebut. Dan kira-kira apa kunci yang digunakan ya? Oke, jadi kunci yang digunakan dalam pesan yang tadi adalah kira-kira seperti ini ya. Jadi dia menggunakan setiap huruf pertama ya dari setiap kata. Jadi kalau kita lihat di sini yang ditandai adalah huruf pertama dari setiap kata yang jika kita gabungkan maka pesannya adalah yang ini. Malam ini kita kabur ya. Jadi MALAM INI ya, malam ini, kemudian KITA kita, kemudian KA BU dan R, kita kabur ya. Jadi kalau kita sambung setiap hurufnya menjadi malam ini kita kabur ya, kira-kira seperti itu. Oke, contoh terakhir. Misalnya ada sebuah puisi seperti ini ya. Jadi sesungguhnya di dalam puisi ini terdapat sebuah pesan yang tersembunyi. Oke, kuncinya di sini.
Silakan dipahami. Jadi untuk setiap bait ambillah huruf pertama pada baris pertama ya. Jadi huruf pertama pada baris pertama kita ambil, kemudian huruf terakhir pada baris selanjutnya. Kemudian untuk baris selanjutnya ambil lagi huruf pertama, kemudian huruf terakhir untuk baris berikutnya. Jadi pada setiap bait di baris pertama kita ambil huruf yang pertama. Berikutnya kita ambil huruf yang terakhir. Gitu ya. Jadi misalnya di sini, jadi bait pertama baris pertama kita ambil huruf yang P. Bait pertama huruf kedua kita ambil yang I. Gitu ya. Baris ketiga atau baris berikutnya kita ambil lagi huruf yang pertama, kemudian ambil lagi huruf yang terakhir, kemudian ambil lagi huruf yang pertama. Ya. Jadi kalau kita rangkai, kata yang terbentuk dari setiap huruf ini adalah P, I, L, I, dan H. Pilih, gitu ya. Oke, berikutnya di bait yang kedua. Ya, karena bait baru maka kita ambil lagi mulai dari yang huruf yang pertama, N. Baris berikutnya ambil lagi yang terakhir. Kemudian yang pertama, yang terakhir, dan yang pertama. Jadi yang tadi ada kata pilih, yang berikutnya adalah NO, M, O, dan R. Pilih nomor. Kemudian di bait yang terakhir, ambil lagi huruf yang pertama, T, huruf yang terakhir, jadi diselang-seling ya. Kemudian huruf pertama, terakhir, dan huruf pertama. T, U, J, U, dan H. 7 ya. Jadi pesan yang tersembunyi dalam puisi atau sajak ini adalah pilih nomor 7. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini contoh sederhana daripada steganografi menggunakan teknik null zipper ya, yang banyak digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Terlihat gampang ya, terlihat gampang kalau kita mengetahui kuncinya. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui kuncinya ya. Seperti ini. Kita harus mencoba satu-satu, mulai dari kemungkinan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya. Atau bisa jadi seperti sajak yang tadi. Tuh. Baris pertama ambil huruf pertama, baris kedua ambil huruf terakhir. Ya, kalau kita tahu kuncinya, kita gampang menemukan pesan rahasianya. Tapi kalau kita tidak mengetahui, maka kita membutuhkan waktu untuk memecahkan apa sebenarnya pesan rahasia yang tersembunyikan di dalam pesan tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi perbedaan kriptografi dan steganografi. Jadi kalau kriptografi, kita menyembunyikan pesan atau mengacak isi daripada pesan tersebut ya. Jadi dalam kriptografi kita mengacak isi daripada pesan tersebut. Tujuannya adalah agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga ya. Jadi pesannya ada, cuma teracak. Ya. Sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Kalau steganografi, dia menyembunyikan keberadaan pesan. Jadi pesannya tidak diacak. Akan tetapi pesannya disembunyikan dalam pesan yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga ya. Jadi kalau kriptografi, pesannya ada dan teracak, dan besar kemungkinan si pihak ketiga akan curiga terhadap pesan tersebut. Nah, kalau steganografi, dia sembunyikan pesannya ke dalam pesan yang lain. Misalnya yang tadi, pesan teks dia sembunyikan ke dalam teks yang lain. Ya, sehingga bisa kemungkinan pihak ketiga itu kecil kecurigaannya ya, bahwa terdapat pesan yang tersembunyi di dalam media tersebut atau pesan penampung tersebut. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini contoh kalau kriptografi ya. Pihak ke satu misalnya ke pihak kedua. Gitu ya. Pesannya yang ini, ciphertextnya ya. Pesannya ada namun teracak. Nah, si pihak ketiga dapat curiga melihat pesan teracak seperti ini. Ngapain sih si A mengirimkan pesan teracak seperti ini? Apa kira-kira pesan yang tersembunyi di dalam pesan teracak ini? Ini kalau kriptografi. Kita lihat kalau steganografi. Si A mengirimkan sebuah lagu misalnya di sini ya, kepada si B
Yang sesungguhnya di dalam lagu ini terdapat pesan yang tersembunyi. Si pihak ketiga itu tidak dapat mencurigainya ya. Karena si A mengirimkan sebuah lagu kepada si B, normal saja ya. Kalau seseorang mengirimkan sebuah lagu kepada orang lain, padahal sesungguhnya di dalam lagu tersebut terdapat pesan rahasia yang tersembunyi ya. Jadi si pihak ketiga itu kecil kemungkinannya curiga terhadap lagu yang dikirim tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Inti atau perbedaan daripada kriptografi dan steganografi ya. Jadi kalau kriptografi itu kurang lebih dia akan mengacak pesan yang akan dirahasiakan. Sedangkan steganografi dia menyembunyikan pesan yang dirahasiakan. Kira-kira seperti itu. Oke, steganografi digital. Ini merupakan penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya ya. Jadi steganografi digital ini merupakan penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Kalau tadi di contoh di awal ya di null zipper, teks kita sembunyikan di dalam teks. Nah, bisa jadi nanti teks kita sembunyikan ke dalam dokumen digital. Jadi kemudian di situ ada istilah namanya carrier file ya. Jadi dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan atau penampung pesan gitu ya. Apa saja? Bisa berupa teks kayak tadi, teks kita sembunyikan di dalam teks, atau bisa berupa audio. Di ilustrasi sebelumnya ya, si A mengirimkan lagu kepada si B, atau ke dalam gambar. Jadi pesan kita sembunyikan ke dalam gambar, atau bahkan bisa video ya. Jadi pesan rahasia kita sembunyikan ke dalam file video, itu bisa. Itu dinamakan dengan steganografi digital. Misalnya contohnya seperti ini ya. Saya punya pesan rahasia seperti ini ya, berupa teks. Saya akan sisipkan atau sembunyikan dia ke dalam carrier filenya ini ya. Ini tadi bisa berupa teks juga, bisa berupa audio ya, MP3, musik misalnya, kemudian bisa berupa gambar ya, PNG, JPG dan lain sebagainya, atau bahkan bisa juga berupa file video. Sehingga nanti hasilnya adalah media penampung yang berisi pesan rahasia. Kira-kira seperti itu ya. Konsep sederhana daripada steganografi. Jadi walaupun pesannya kita sembunyikan ke dalam media penampung ini tidak rusak gitu ya, tetap terjaga kualitasnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikut ada beberapa terminologi dalam steganografi. Yang pertama ada hidden text ya, atau pesan yang disembunyikan. Pesan tersebut bisa berupa teks, gambar, audio, video dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya cover object atau cover text ya. Jadi pesan yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia ya. Kira-kira seperti itu. Ada hidden text-nya atau embed message-nya, kemudian ada cover object-nya atau cover text-nya. Ada pesan yang disembunyikan, kemudian ada pesan yang digunakan untuk menyembunyikan pesan. Jadi ada pesan rahasianya, kemudian ada media penampungnya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada stego object atau pesan yang sudah berisi pesan rahasia. Kemudian tentu kita akan membutuhkan yang namanya stego key ya. Jadi sama seperti kriptografi, dalam steganografi juga kita membutuhkan yang namanya key. Jadi kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan atau mengekstraksi pesan dari stegoteks. Jadi ada pesan yang akan dirahasiakan, ada pesan yang dapat digunakan untuk menampung pesan, kemudian ada stegoteks atau stego objeknya ya. Jadi pesan yang sudah berisi pesan embed message-nya, kemudian ada stego key-nya, kunci yang digunakan untuk menyisipkan dan mengekstraksi pesan dari stegoteks. Oke, misalnya contohnya seperti ini ya. Ini pesan rahasianya atau embed message-nya ya, yang ini. Kemudian ini ada cover image-nya ya. Jadi media yang digunakan untuk menampung teks yang ini. Hasilnya adalah stego image seperti ini. Gambar yang sudah disisipkan oleh teks ini ya. Jadi teks ini
akan disisipkan ke dalam gambar ini ya, cover image. Hasilnya adalah yang ini, stego image ya. Jadi walaupun pesan tersebut kita sisipkan ke dalam gambar yang ini, kualitas gambarnya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam salah satu metode di dalam steganografi ya, yaitu metode LSB atau Least Significant Bit. Salah satu metode steganografi yang paling banyak dan cukup mudah untuk digunakan. Di dalam setiap byte, bit-bitnya tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti atau least significant bit hingga bit-bit yang berarti most significant bits atau MSB. Metode LSB itu akan melakukan perubahan pada bit LSB ya, yaitu bit yang kurang berarti, yang mana dalam ilustrasi ini yang kurang berarti adalah yang paling kiri ya, yang ini yang warna merah. Sedangkan yang paling kanan yang berwarna hijau ini merupakan most significant bit. Kenapa dikatakan bahwa metode LSB itu merupakan bit yang kurang berarti ya? Karena nilainya ini kalau bukan 1 ya pasti 0 gitu ya. Ingat, ini nilainya 1, 2, 4 gitu ya. Ini 8, 16, ini 32, 64, yang terakhir adalah 128 ya. Jadi dalam metode LSB akan dilakukan perubahan pada bit LSB ya, yaitu bit yang kemungkinan angka terbesarnya adalah 1, paling kecil 0, bukan MSB. Kalau MSB maka angka terbesarnya di sini adalah 128. Jadi dalam metode LSB kita fokus kepada bit yang paling kecil atau bit yang kurang berarti, yang ini. Oke, metode LSB merupakan metode steganografi yang paling populer, memanfaatkan kelemahan indera visual atau audio manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar atau audio ya. Jadi sebenarnya pesan penampungnya atau gambar penampungnya ini mengalami perubahan ya. Cuman tidak dapat disadari oleh indera maupun indera visual ya, maupun audio manusia. Caranya adalah mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Mengubah bit LSB hanya akan mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah tadi ya. Karena dia bit yang paling kecil, maka nilai maksimumnya adalah 1, kalau paling rendah adalah 0. Sehingga tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau auditori manusia. Jadi tadi ini most significant bit, kemudian yang ini adalah least significant bit yang akan kita lakukan perubahan. Oke, misalnya contohnya seperti ini ya, terdapat sebuah gambar atau cover image dengan tersusun dari byte-byte berikut ini ya. Jadi misalnya dari gambar icon ini didapatkan nilai byte-byte pixelnya seperti ini ya. Ada 25, 80, 101, 164 hingga 225. Kemudian pada icon tersebut atau pada cover image tersebut akan disisipkan sebuah pesan, yaitu huruf A. Pertanyaannya adalah lakukan penyisipan tersebut dengan menggunakan metode LSB. Jadi intinya ya, saya ulangi, di dalam gambar icon ini terdapat susunan byte seperti ini. Nah, kemudian di dalam susunan byte ini kita ingin menyisipkan sebuah pesan, yaitu huruf A. Bagaimana caranya? Caranya kira-kira seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita mengkonversi setiap byte yang terdapat pada cover image ke dalam binary. Ingat tadi icon tersebut didapatkan nilai byte seperti ini. Nah, nilai byte ini langkah pertama adalah kita konversi dia ke dalam binary, atau nilai-nilai desimal ini kita konversi ke dalam bilangan binary ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Misalnya desimal 25 didapatkan nilai binary seperti ini ya, dan seterusnya.
Saya rasa rekan-rekan sudah cukup memahami ya mengenai konversi bilangan ya. Khususnya bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Misalnya ini 25 didapatkan bilangan biner 000110001 hingga bilangan desimal 225 dengan bilangan biner 111 0 4 kali kemudian 1. Setelah kita konversi, langkah berikutnya adalah kita konversi pesan ke dalam biner ya. Kalau tadi merupakan media penampungnya, sekarang pesan rahasia yang akan disembunyikan. Ingat tadi pesannya adalah huruf A kecil. Huruf A kecil ini memiliki nilai desimal 97 ya. Jadi silakan dilihat di dalam tabel ASCII. Kemudian nilai 97 desimal ini juga kita konversikan ke dalam bilangan biner sehingga didapatkan nilai seperti ini. 011, 04 kali kemudian 1. Jadi kedua pesannya sama-sama dikonversi ke dalam biner. Media penampungnya dikonversi ke dalam bilangan biner, pesan rahasianya dikonversi ke dalam bilangan biner, gitu ya. Oke, langkah berikutnya atau langkah yang ketiga adalah sisipkan biner pesan ke dalam biner copper image. Ya. Sisipkan biner pesan ke dalam biner media penampung dengan ketentuan setiap bit pesan akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte copper image ya. Jadi setiap bit pesan itu akan diambil satu-satu ya, ini setiap bitnya bit 0, 1, 1 hingga 1 itu akan disisipkan ke dalam setiap LSB dari tiap-tiap byte copper image. Oke, atau kurang lebih seperti ini. Oke, jadi setiap byte copper image hanya dapat disisipkan satu bit pesan ya. Ingat tadi copper image-nya atau media penampungnya terdapat 9 buah byte, di mana setiap byte daripada copper image tersebut hanya dapat disisipkan satu bit pesan. Oke, biar jelas kita lihat ini kembali. Ini copper image-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini terdapat 9 buah byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah byte yang sudah kita konversi ke dalam bilangan biner. Ya. Ini byte pertama sampai byte ke-9. Pesannya ini. Sudah kita konversi juga ke dalam bilangan biner 0110001. Jadi setiap bit daripada pesan kita akan sisipkan ke dalam LSB dari tiap-tiap byte media penampung. Jadi 0 kita akan sisipkan ke dalam LSB dari byte yang ini. Ya, dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Misalnya yang pertama ya, 25 memiliki bilangan biner seperti ini. Kita fokus kepada LSB-nya ya, atau bit yang terakhir. Di situ nilainya 1. Sedangkan pesannya nilai bitnya adalah 0. 0 ini kita akan sisipkan ke dalam sini. Atau kita tukar nilainya. Yang tadinya 1 maka akan menjadi 0 sehingga hasilnya di sini. Perhatikan. Yang tadinya media penampungnya ya, LSB-nya itu 1, kita ganti dengan pesannya yang kebetulan 0 sehingga nilainya menjadi 0. Kemudian kalau kita konversi ke desimal, yang tadinya bernilai 25 akan berubah menjadi 24. Kenapa? Karena yang tadi nilai LSB-nya 1 pada 25 itu berubah menjadi 0 sehingga nilainya berkurang 1 menjadi 24. Oke, misalnya yang kedua, byte yang 80 ini, di mana LSB-nya adalah 0. Pesan yang akan disisipkan adalah 1. 1 kita akan ubah dia ke sini. Sehingga nanti nilainya yang tadinya 0 itu berubah menjadi 1 ya. Fokus di situ. Yang tadinya LSB-nya 0 kita sisipkan pesan bit 1 maka berubah menjadi 1.
Kalau dikonversi, maka nilainya yang tadinya 0 berubah 1, otomatis yang tadinya 80 akan bertambah 1 sehingga hasilnya ada 81. Bagaimana kalau yang sama, misalnya seperti ini. LSB-nya, oke, kita fokus di sini ya, 101. LSB-nya 1, sedangkan pesannya 1. Otomatis sama, tidak ada perubahan ya. Karena 1 kita mau sisipkan ke dalam 1, kita mau sembunyikan atau kita mau ganti ke dalam LSB 1. Otomatis tidak ada perubahan. Jadi 101 tetap 101, 164, 0 ketemu 0 ya, juga sama ya. Tidak ada perubahan. 75, 1 mau diubah menjadi 0, otomatis menjadi 74. Karena LSB 1-nya diubah menjadi 0. 91. Ini sudah ya, 91. LSB-nya 1 mau diubah menjadi 0. Sehingga otomatis nilainya berkurang 1 jadi 90 dan seterusnya. Sampai yang 192. 192 kita perhatikan LSB-nya adalah 0. Pesannya 1. Otomatis yang 0 tadi kita ubah jadi 1. Sehingga nilai yang awalnya 192 ditambah 1 menjadi 193. Masih ada pesan yang lain? Sudah tidak ada. Otomatis byte yang terakhir yang 225 itu tidak disisipkan pesan apa-apa ya. Jadi dia kembali ke bentuknya semula, 225. Jadi yang tadi awalnya pada media penampungnya memiliki byte 25, 80, 101, 164 hingga 225, itu berubah menjadi nih 25. Kita perhatikan yang berwarna kuning ya. Yang tadinya 80 sekarang menjadi 81. Yang tadinya 75 sekarang menjadi 74. Yang tadinya 91 menjadi 90, 192 menjadi 193. Jadi seperti inilah contoh sederhana daripada metode LSB ya. Jadi intinya setiap bit daripada pesan itu akan menggantikan posisi LSB dari setiap byte media penampungnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari copper image berubah menjadi stego image. Oke, misalnya berikutnya ada yang namanya konsep steganografi dan kriptografi ya. Jadi steganografi ini sebenarnya bukan pengganti daripada kriptografi, tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan ya atau mengkombinasikan antara kriptografi dan steganografi. Awalnya misalnya pesan akan dienkripsi dengan menggunakan algoritma kriptografi. Selanjutnya ciphertextnya akan disembunyikan ke dalam media yang lain menggunakan teknik steganografi ya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Dari plain text kemudian kita enkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu menghasilkan ciphertext. Nah, ciphertextnya kita akan sembunyikan dia menggunakan teknik steganografi ke dalam media yang lain sehingga nanti akan menghasilkan stego text gitu ya, atau stego image, kira-kira seperti itu. Jadi kita dapat menggabungkan teknik kriptografi dan steganografi untuk menghasilkan keamanan data yang lebih baik. Baik, mungkin demikian akhir daripada video pembelajaran kali ini ya, khususnya membahas materi terkait dengan steganografi. Sampai bertemu dalam video-video perkuliahan atau video pembelajaran terkait dengan kriptografi dan keamanan data berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.